mangan kumpul ngono lho. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wong Mbak Onang wae lagi tajuko kuwi ya piye? Suwe iki. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan kakak-kakak semua yang saya hormati, marilah sebelum pertemuan tatap maya ini kita mulai, kita berdoa. Monggo dipimpin berdoa Mas Agus Hadiwibowo. Atau Mas Erik, monggo. Mas Erik mawon. Yuk Mas Erik. Oke. Ayo teman-teman, marilah sebelum kita mengawali Zoom pada siang hari ini, kita berdoa dengan sikap sempurna, berdoa di tempat, mulai. Selesai. Terima kasih Mas Agus, waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih Mas Erik. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat di Indonesia semua, sehingga pada siang hari ini kita masih kesempatan untuk tatap maya di refleksi aksi nyata. Dan pada pertemuan kali ini kita akan merefleksikan aksi nyata yang telah Bapak Ibu dan kakak semua buat, tentang bagaimana membuatnya, bagaimana perasaannya, kemudian apa saja tantangannya, kemudian apa saja yang dilakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi. Tapi mohon izin share screen ya. Nah, kita pada pertemuan tatap maya pada hari ini akan melakukan refleksi aksi nyata, yaitu praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini kesempatan kelasnya masih sama, menyalakan kamera tetapi masih fleksibel, kemudian mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand, kemudian gangguan teknis adalah hal wajar. Tapi ini fleksibel mawon ya, karena saya tahu Bapak Ibu dan kakak semua banyak kegiatan, kemudian banyak agenda yang lain yang membagi perlu kita. Kemudian tujuan dari sesi kita kali ini yaitu yang pertama, Bapak Ibu dan kakak-kakak semua dapat melakukan refleksi atas aksi nyata yang telah dilakukan. Dan yang kedua, Bapak Ibu dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan refleksi yang berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Nah, untuk refleksi kita sudah belajar refleksi ada dua framework. Yang pertama itu framework Burton, kemudian yang kedua framework Gibbs. Kita untuk kali ini akan memakai framework yang Burton, yaitu what, kemudian so what, kemudian no what. Di what itu nanti diharapkan Bapak Ibu digunakan untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu sebelumnya dikaitkan dengan pembelajaran pada modul 2.1 sampai dengan 2.5, yaitu pembelajaran PJOK yang efektif sampai dengan model-model pembelajaran, yaitu model SEM yang 2.5 itu. Kemudian yang tahap kedua, yang so what, itu menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu sebelumnya, dikaitkan dengan modul 2.1 sampai dengan 2.5. Kemudian pada tahap refleksi terakhir, yaitu no what, nanti itu berkaitan dengan proses evaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan menjelaskan tentang aksi nyata yang telah dibuat dari what, kemudian so what, kemudian
Nowat. Keseluruhan tahapan refleksi ini perlu dikaitkan dengan aspek instruksional dan manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Nah, pada what atau apa, ada 3 indikator sesuai dengan rubrik di bawah aksi nyata itu. Yang pertama, Bapak Ibu mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya terkait dengan aspek instruksional atau manajerial kelas. Kemudian Bapak Ibu mampu mendeskripsikan situasi atau keadaan proses pembelajaran. Misalnya pas kembali aksi nyata ada aspek instruksional, kemudian ada manajerial kelasnya, bagaimana caranya, nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan di presentasi. Kemudian situasi atau keadaan proses pembelajarannya, apakah kondusif ataukah ada siswa yang seperti tidak memperhatikan, ada yang tantrum dan yang lain. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu mampu mendeskripsikan tindakan pembelajarannya terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Ada isu eksklusivitas, ada isu peserta didik disabilitas, dan isu keadilan gender. Kemudian dalam SWOT ada 3 indikator juga. Yang pertama, Bapak Ibu mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Kemudian Bapak Ibu mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil terhadap situasi atau keadaan proses mengajarnya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajarannya yang terkait dengan isu-isu sosial. Jadi di what itu kita menemui masalah, kemudian so what itu selanjutnya apa, dan sekarang apa itu yang know what. Di know what nanti Bapak Ibu mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pembelajarannya terkait dengan aspek instruksional. Misalnya di aksi nyata kemarin Bapak Ibu memiliki kendala tentang aspek instruksional. Nah, selanjutnya Bapak Ibu akan memperbaiki pembelajarannya di yang akan datang. Kemudian mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terhadap situasi atau keadaan proses pembelajaran. Misalnya di pembelajaran aksi nyata kemarin Bapak Ibu tidak bisa mengendalikan atau mengkondusifkan kelas. Nah, di know what, di ini besok Bapak Ibu akan belajar bagaimana caranya agar kondusivitas kelas itu bisa terjaga. Misalnya kemarin seperti ini, nanti Bapak Ibu bisa perbaiki di pembelajaran yang akan datang. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Nah, selanjutnya di sini nanti Bapak Ibu akan mempresentasikan atau mengungkapkan refleksi aksi nyata yang telah Bapak Ibu buat, yang telah Bapak Ibu upload di refleksi aksi nyata yang terakhir. Nanti silahkan Bapak Ibu satu-satu memaparkan hasil refleksi yang telah dibuat dan diupload di LMS. Di yang pertama, apa pengalaman yang Bapak Ibu dapat saat melakukan aksi nyata? Nah, nanti Bapak Ibu ceritakan pengalaman-pengalaman apa saja yang Bapak Ibu dapat selama melakukan aksi nyata. Kemudian, bagaimana perasaan Bapak Ibu dan tindakan apa yang Bapak Ibu akan lakukan dalam pelajaran? Setelah pada saat melakukan aksi nyata, perasaan Ibu bagaimana? Apakah senang, apakah tertantang, ataukah sebel, ataukah gimana, apakah males? Nah, selanjutnya tindakan apa yang Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut. Kemudian diterus apa di SWOT. Setelah Bapak Ibu melakukan pembelajaran apa yang Bapak Ibu analisis dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan tadi. Setelah Bapak Ibu melakukan pembelajaran, oh ada yang kurang seperti ini ya, Bapak Ibu analisis.
Kemudian apa yang Bapak Ibu renungkan dalam pembelajaran? Kan di Word sudah melakukan pembelajaran. Kemudian kita renungkan, wah saya tadi seperti ini, kurang seperti ini. Ya, nah, itu diperbaiki di Word. Apa yang Bapak Ibu lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut? Ada pertanyaan sampai sini yang perlu didiskusikan? Jadi nanti presentasi satu-satu tentang aksi nyata, refleksi aksi nyata yang telah Bapak Ibu buat. Biar adil, ini baru bersembilan, biar adil nanti kita memakai spinball aja. Pakai spinball biar adil, kita buat dulu spinball. Nah, kopikan dulu. Mas Erik. Setio Prabowo. Agus Ari Wibowo. Mbak Alma tuh ada 3 di situ Mas Agus itu. Ya, ya Karya. Nanti satu-satu Mas Nanang. Kemudian Mas Lili. Kemudian Mas Tio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mbak Alma. Kemudian Mbak Gilta. Kemudian Mbak Nur Rahmawati. Itu Nah, ini kita mulai bisa ya. Kita mulai 1, 2, 3. Mas Gilta Nah, Mbak Diah Gilta, monggo. Gilta Monggo Mbak bisa menjelaskan benar tak stop dulu share screen-nya. Ini Mbak bisa dijelaskan. Widodo Bakso live. Sponsor utama itu. Terkait dengan aksi nyata yang telah dibuat bisa dibacakan refleksi aksi nyatanya. Monggo. Mbak Diah Gilta. Masih unmute, Mbak? Nggak dengar. Nah, ya. Monggo, bisa dijelaskan, Mbak. Paran di paketan.
Lah di tahun aku met namun di met. Apa tak sharing aja ya? Tak sharing nanti Mbak Gilta membaca. Monggo bisa dibaca, Mbak. Halo Mbak Gilta, monggo bisa dibacakan. Oke, refleksi dari saya, refleksi diri dari saya yaitu melalui refleksi diri ini, saya menyadari sebagai guru wajib belajar terus-menerus. Semakin belajar, semakin banyak tahu, semakin banyak hal yang perlu ditingkatkan dan dikuasai untuk mewujudkan pembelajaran PJOK yang menyenangkan, yang efektif, maaf ini saya tipe, yang inovatif, yang berpihak pada peserta didik dan sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Selanjutnya, dalam proses pembuatan aksi nyata mengenai proses pembelajaran gerak melalui aktivitas permainan bola basket, karena saya mengambil modul ajarnya tentang permainan bola basket, yaitu tentang dribble, terus tentang chest pass, overhead pass, dan bounce pass. Itu dalam permainan bola basket, tindakan pengajaran yang telah saya lakukan dalam pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik, yaitu mengajarkan penerapan gerak dasar permainan bola basket dalam permainan bola basket. Pada awal pembelajaran PJOK dulu, sebelum mengenali tentang materi pada modul 2.1 sampai modul 2.5, saya selalu menerapkan gaya pembelajaran yang sering dilakukan oleh seorang guru pada waktu dulu, yaitu gaya mengajar komando dan metode latihan untuk mengajarkan aktivitas pola gerak dasar non-lokomotor sehingga guru lebih banyak berperan aktif ketimbang peserta didik. Dan peserta didik hanya mendengarkan instruksi yang saya berikan. Namun, dalam pembuatan praktik aksi nyata kali ini, saya mencoba menerapkan gaya mengajarnya yang sudah ada pada modul 2.2 mengenai strategi mengajar PJOK. Dalam praktik aksi nyata ini, saya mencoba menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dalam melakukan aktivitas permainan bola basket dalam permainan bola basket. Sobat, dalam kegiatan praktik aksi nyata yang saya lakukan secara rasional, saya ingin mengetahui kemampuan dan pengetahuan awal peserta didik dalam melakukan aktivitas permainan bola basket dalam permainan bola basket. Karena itu, saya memberikan beberapa keterampilan dasar mengenai keterampilan peserta didik. Keterampilan yang saya coba berikan kepada peserta didik yaitu bagaimana cara melakukan teknik dasar permainan bola basket sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka ketahui sebelum diberikan penjelasan dan contoh oleh guru. Kedua, bagaimana cara melakukan keterampilan teknik dasar permainan bola basket yang baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang diberikan. Selanjutnya, dari keterampilan yang diberikan di atas, peserta didik memberikan jawaban yang berbeda-beda sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki masing-masing. Dari situ saya mulai bisa mengklasifikasikan peserta didik yang berada di level rendah, sedang, dan terampil. Termasuk peserta didik pun bisa mengetahui keterampilan yang mereka kuasai lewat asesmen otentik yang diberikan. Beberapa gaya mengajar sangat cocok untuk diterapkan pada peserta didik dalam proses pembelajaran, mengumpan, dan menahan pada permainan bola basket, apalagi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Now what?
setelah melaksanakan pembelajaran luring di SMK CIM bersama fasilitator dalam pelatihan PKG PJOK mengenai modul 2.1 sampai 2.5, saya mencoba merefleksi diri dengan mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Saya mencoba mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang saya dapatkan untuk bisa diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah dan sekarang dalam proses pelaksanaan praktik aksi nyata saya mencoba mengimplementasikan ilmu tersebut dengan membuat asesmen otentik untuk proses observasi peserta didik melalui penilaian teman. Pada proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kita diharapkan berperan sebagai fasilitator bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan gerak motorik secara maksimal yang dimiliki oleh peserta didik, khususnya pada materi yang diajarkan oleh guru PJOK. Oke. Terima kasih, itu refleksi dari saya, Pak Agus dan teman-teman. Terima kasih. Monggo ada tanggapan dari Bapak Ibu dan kakak-kakak semua tentang refleksi aksi nyata yang telah dibuat oleh Mbak Diah Gilta. Nah, jadi di sini tadi di pada tahap buat Mbak Diah Gilta sudah menulis pengalaman-pengalaman gitu. Apa yang terjadi ya di sini ingin memberikan proses pembelajaran gerak melalui aktivitas bola basket yaitu bound pass, overhead pass, dan chest pass tadi. Kemudian menerapkan gaya pembelajaran yang dilakukan. Kalau dulu itu guru hanya komando, sekarang ingin mengubah dengan berbagai macam strategi mengajar yang telah diperoleh di pembelajaran modul 2.2. Kemudian di SOWOT di sini menggali keterampilan siswa pembelajaran diferensiasi dengan mengetahui kemampuan dan pengetahuan awal peserta didik. Nah, di sini kan digunakan untuk memberikan keterampilan dasar, kemudian keterampilan sejauh mana atau anak ini sudah menguasai. Tentu antara satu siswa dengan siswa yang lain mempunyai kemampuan awal dan pengetahuan awal yang berbeda-beda. Ini kita gunakan untuk melakukan pembelajaran. Kemudian di NOWOT, di sekarang apa, ini mengimplementasikan, merefleksikan dengan mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Jadi setelah belajar dari pengalaman, Mbak Diah Gilta di NOWOT ini mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sudah didapatkan untuk diterapkan pada proses pembelajaran. Baik sekarang dalam proses pelaksanaan praktik aksi nyata, selain itu juga membuat asesmen otentik untuk proses observasi peserta didik melalui penilaian teman. Jadi di sini asesmen otentiknya melalui proses penilaian antar teman atau peer assessment. Terima kasih Mbak Gilta. Ada pertanyaan dari yang lain, monggo untuk Mbak Gilta. Cukup. Selanjutnya Mbak Diah Gilta sudah sekarang Mbak Gilta dihapus. Satu, dua, tiga. Lagi biar adil. Mas Agus Hariwibowo, tapi izin bentar. Lagi. Monggo Mas Zakaria.
Halo Mas Yaka. Mas Yaka. Monggo atau yang lain dulu, siapa yang mau mempresentasikan hasil dari refleksi aksi nyata yang telah dibuat Bapak Ibu? Monggo. Mas Mas Erik, Agus, monggo. Ya. ternyata punya saya kan itu cuma tak paste dari yang sebelum aksi nyata. Ternyata Ya. saya lihat dari Mbak Gita tadi kan ternyata beda dari sebelum, dan karena tugasnya kan itu kayak sama, ternyata berbeda. Ya. Nah, dari Oke. situ saya ngawang aja ya, Mas. Ya, monggo. Ngawang. Malah bagus ya. Oke, kalau dari refleksi saya dari pembelajaran bola voli ya, untuk buatnya kan saya fokus di passing atas bawah Oke. itu. Terus permasalahan yang muncul kan karena waktu itu kan videonya siswa perempuan, Mas Agus. Banyak yang Ya. takut bola. Oke. Nah, banyak yang takut bola. Terus kemudian untuk sekarang apanya, sobatnya, itu saya mengganti peralatannya menjadi bola plastik. Yang ternyata juga masih beberapa perempuan itu yang ternyata takut dengan bola, entah itu bolanya plastik atau apa. Dan saya coba untuk memberikan pendekatan dengan sebelum menyentuh bola, tak suruh fokuskan gerakannya dulu biar perkenaannya di mana, biar nggak sakit gitu. Karena takutnya mereka bilang sakit kena bola di tangan. Dan di situ terus dicoba untuk pelan-pelan ke anak-anak untuk bermain dengan bola. Dari passing bawahnya perkenaannya di bagian mana, terus passing atasnya juga letak jari-jarinya mana saja, itu dipraktekkan. Terus untuk nobatnya itu saya memberi PR ke mereka untuk belajar mandiri, entah itu di rumah dan di asrama, karena mayoritas di asrama, untuk memainkan itu, Mas Agus. Mungkin itu, Mas Agus, awangan dari saya dulu. Perasaan Mas Eri dibuat itu kan itu ada perasaannya. Ya. Apakah waktu melakukan itu, wah kok tidak berhasil kayak gini, bocah-bocah anak-anak seperti ini, ada perasaan menantang betul? Ada Mas. Terlebih dari awal kita pembelajar, di awal pembukaan kita mengatakan materi bola besar, kan karena Putri itu langsung wah gitu loh, Mas Agus. Jadi saya entah ada rasa ya, antara rada kecewa tapi juga ada tantangannya. Oh, berarti saya harus punya trik yang lebih untuk membuat tertarik gitu loh. Nah, kalau misalnya itu dikaitkan dengan isu sosial dalam PJUK, itu masuk ke dalam yang isu bagian mana, Mas Eri, kira-kira? Isu sosial. Kan ada 3 isu sosial itu, ada eksklusivitas, ada keterlibatan disabilitas, sama adil dalam gender. Nah, kalau misalnya Mas Erik tantangannya, wah siswanya seperti ini, perempuan seperti ini, itu kira-kira kok sekarang nggak bola voli toh? Berarti isu dalam gender ya? Ya. Bola besar hanya untuk laki-laki. Terima kasih Mas Erik. Mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan semua, dari teman-teman semua, kakak-kakak semua untuk Mas Erik, monggo. Cukup nggih? Monggo Mas Yaka, silahkan presentasi hasil dari refleksinya Mas Yaka. Mas Yaka, monggo. Halo. Siap Pak, coba Pak. Ya, siap. Bagikan layar dulu. Oh, yang bagikan jenengan mau kulo. Sudah. Pak.
Ngilang mana Mas? Wis Mas Agus wae Mas. Ya malah bingung sing arep nyimak juga. Dilompati sih Pak, Mas Raiso nganu Pak, kanggo laptop. Lah jenengan maca kaya Mbak Gilta tadi mawon yang nganu Mas Agus. Malah bingung jenengan bingung sing ajeng nyimak ya bingung iki kok Yuren. Pak Samsudin Kira iso nggih. Mbak iki Pak, tak buka Pak wae Pak. Samsudin. Nggih. Monggo Mas ya Kak, boleh dibacakan. Monggo. Tak buka sih. Mas Agus itu nanti bisa diperbaiki nggak? Punya saya kayaknya mau tak perbaiki. Bisa. Bisa nggak apa-apa. Ya Pak. Tak membacakan punya saya Pak. Untuk refleksi pembelajaran pola gerak dasar manipulatif, menggiring dan menendang bola dalam permainan sepak bola. What? Apa? Dalam proses pembuatan aksi nyata mengenai proses pembelajaran gerak melalui aktivitas pola gerak dasar manipulatif, menggiring dan menendang bola dalam permainan sepak bola, tindakan pengajaran yang telah saya lakukan dalam pembelajaran PJUK yang berpusat kepada peserta didik, yaitu mengajarkan penerapan gerak dasar menggiring dan menendang bola dalam permainan sepak bola. Pada awal pembelajaran PJUK, dulu saya sebelum mengenal tentang materi modul 2.1 sampai modul 2.5, saya selalu menerapkan gaya pembelajaran yang sering dilakukan seorang guru pada waktu dulu, yaitu mengajar komando dan metode latihan untuk mengajarkan aktivitas pola gerak dasar non-lokomotor, sehingga guru lebih banyak berperan aktif ketimbang peserta didik yang hanya mendengarkan instruksi yang diberikan oleh gurunya. Namun, dalam pembuatan praktek aksi nyata kali ini, saya mencoba menerapkan gaya mengajar yang ada pada modul 2.2 mengenai strategi mengajar PJUK. Dalam praktek aksi nyata ini, saya mencoba menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dalam melakukan aktivitas pola gerak dasar manipulatif, menggiring dan menendang bola dalam aktivitas permainan sepak bola. So what? Dalam kegiatan praktek aksi nyata yang saya lakukan secara rasional, saya ingin mengetahui kemampuan dan pengetahuan awal peserta didik dalam melakukan aktivitas pola gerak dasar manipulatif, menggiring dan menendang bola dalam permainan sepak bola. Karena itu saya memberikan beberapa keterampilan dasar untuk menggali keterampilan peserta didik. Keterampilan yang saya coba berikan kepada peserta didik yaitu yang pertama atau A, bagaimana cara melakukan teknik dasar menggiring dan menendang bola sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka ketahui sebelum diberikan penjelasan dan contoh oleh guru. B atau yang kedua, bagaimana cara melakukan teknik dasar menggiring dan menendang bola yang baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang diberikan. Dari keterampilan yang diberikan di atas, peserta didik memberikan jawaban yang berbeda-beda sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki masing-masing. Dari situ saya mulai bisa mengklarifikasikan peserta didik yang berada di level rendah, sedang, dan terampil. Termasuk peserta didik pun bisa mengetahui keterampilan yang mereka kuasai lewat asesmen otentik yang diberikan. Beberapa gaya mengajar yang sangat cocok untuk diterapkan pada peserta didik dalam proses pembelajaran, menendang dan menggiring bola dalam permainan sepak bola, apalagi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Know what? Setelah melaksanakan pembelajaran luring di SMK Cipta Insan Mulia Wates, Kulon Progo, bersama fasilitator dalam pelatihan PKG PJUK mengenai modul 2.1 sampai 2.5, saya mencoba merefleksi diri dengan mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJUK di masa yang akan datang.
saya mencoba mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang saya dapatkan untuk bisa diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah. Dan sekarang dalam proses melaksanakan praktek aksi nyata, saya mencoba mengimplementasikan ilmu tersebut dengan membuat asesmen otentik untuk proses observasi peserta didik melalui penilaian teman. Pada proses pembelajaran yang bersifat pada peserta didik, kita diharapkan berperan sebagai fasilitator bagi peserta didik untuk menggambarkan kemampuan gerak motorik secara maksimal yang dimiliki oleh peserta didik, khususnya pada materi yang akan diajarkan oleh guru PJOK. Nah, itu saja presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan dan apakah ada masukan dari Bapak Fasilitator dan teman-teman sekalian? Waktu dan tempat kami berikan. Terima kasih untuk Mas Jaka yang sudah mempresentasikan, memaparkan pendapatnya tentang refleksi aksi nyata. Ada pertanyaan atau tambahan dari Bapak Ibu Kakak semua, monggo untuk Mas Jaka. Mungkin ada sedikit pertanyaan Mas Jaka dari saya. Pas waktu SWOT atau WOT itu apakah semua siswa itu aktif? Apakah ada siswa yang tidak aktif dalam aksi nyata yang telah Mas Jaka lakukan? Untuk hal tersebut ada beberapa siswa yang kurang aktif, Pak Agus. Ada beberapa siswa yang mungkin gerakannya hanya sedikit-sedikit atau pasif, dan ada yang beberapa yang bahkan ada yang duduk-duduk di pinggir lapangan begitu. Tapi kalau saya amati secara keseluruhan, masih banyak yang aktif. Kalau untuk siswa perempuan, apakah sudah aktif atau sudah tidak ada, kok sepak bola, kok menggiring bola, apakah sudah tidak ada yang seperti itu, Mas Jaka? Untuk siswa perempuan, kalau saya amati dari pembelajaran yang sudah saya lakukan, justru malah siswa perempuan itu malah penasaran. Jadi siswa perempuan yang saya didik atau saya bersamai itu malah semangat dalam melaksanakan pembelajaran yang sudah ataupun yang saya lakukan bersama anak-anak. Siswa perempuan yang kalau mayoritas bahkan keseluruhan itu antusias. Mungkin hanya satu dua pun itu tidak begitu, tidak ya masih dikategorikan siswa yang aktif. Jadi tidak monoton diam dan hanya di pinggir gitu, Pak Agus. Terima kasih, Mas. Itu di kelas berapa, Mas Jaka tadi ya? Untuk pembelajaran yang saya lakukan ini di kelas 2 dengan jumlah murid 24 Kelas anak. 2. Oh, kelas 2 ya, bener, masih manut itu berarti. Kemudian ini Mas Jaka, untuk strategi mengajarnya kan ada instruksional dan non instruksional. Nah, kalau yang non-instruksional, cara Mas Jaka untuk mengkondisikan siswa memakai cara yang bagaimana? Apakah membariskan siswa atau membuat lingkaran atau seperti apa kemarin Mas waktu melakukan aksi nyata? Soalnya saya belum melihat videonya ya. Kok belum melihat? Iya Pak Agus. Untuk saya, yang pertama jelas saya bariskan dengan menata satu persatu, karena ada beberapa siswa yang kalau saya suruh baris dengan rapi itu agak sulit. Jadi saya tata satu persatu dengan memberi arahan langsung ke siswa yang kurang memperhatikan untuk baris. Kemudian saya juga kemarin itu membuat, selain membariskan bersaf, saya juga membuat baris melingkar, lingkaran begitu Pak Agus. Pokoknya baris melingkar. Ya, intinya ya. Terima kasih Mas Jaka. Atau tambahan yang lain monggo dari Bapak Ibu Saka semua untuk Mas Jaka, ada pertanyaan atau sharing?
seperti apa? Cukup? Cukup nggak ada Pak Agus. Cukup. Yang lain nggih. Lagi share screen lagi. Jatahnya siapa nggih? Setiap Mas Prabowo. Yaka sudah. Belum nih. Mas Yaka sudah, Mas Erik sudah. Tambah Mas ini tadi, tambah Mbak Siti. Mas Ganjar. Bentar ya. Mas Ganjar belum ada Mas Agus niku. Oh, Iya. tambah Mas Ganjar nih. Enggak ada ya? Ada Mas Oh, ada Ganjar Mas ada. Ganjar. Tambah Mas Pak Ganjar. Sigit juga. Mas Ganjar. Pak Sigit. Mulai nggih? Lupa mulai. Belum Agus ada Aribowo. Mas. Udah pulang belum nggih? Belum ada, berarti ganti lagi. Mas Tio. Oh Mbak Alma. Mbak Alma. Tadi izin baru di jalan Mbak Alma. baru pada pulang tuh nih Mas Agus. Dari bakso tadi. Oh, nggih, siap. Mbak Alma. Mas yang ditunggu Mas nih. Lili. Monggo Mas Lili bisa menyampaikan tentang refleksi aksi nyata yang telah dibuat, monggo. Mangke Mas Agus tetap jilid. Nggih. Ditunggu Mas Lili. Mas Ganjar sehat? Atau yang lain dulu, monggo Mas Ganjar atau Mas Setia Prabowo ingin menyampaikan refleksi aksi nyata yang telah dibuat. Oh, sudah Mas Lili, ya sip. Belum ya Mas, belum tak anu jilid. Belum ya. Kleru. Loh, kira mata bentar. Belum tak buka ya. Ini ya. Atau Mbak Nur Rahmawati, monggo kalau misalnya mau menyampaikan refleksi aksi nyata yang telah dibuat. Oh ya, Sebentar saya carikan dulu ya. Oke. Nanti kalau siap ngomong aja ya. Ya, Mas yang Hek tadi udah siap. Oke, siap. Monggo Mas Ganjar. Kalau saya siap. ya Mas Ganjar dulu. Salah. Tahu nggak? Lagu zaman biyen yang
Aku rasa sih ngejoin pora tapi penak wae. Mbak Oneng lagi Kepalanya tekan baru cubung. Wis dipanggil. Skill, ada salah Ayo Mbak Lili. salah rawake dhewe skill. Oh iya, Mbak. Oh sudah, Mas Lili sudah siap Mas Lili, monggo. Macet ya, Mas sebentar Mas, mah macet ya. Sudah, Mas sudah Mas Lili, Pak Lili Lili Mbak. dulu monggo. Ya Mas Lili dulu monggo Mas Lili, lanjutkan. Ora apa. Mungkin sudah. Kelihatan Mas Agus? Sampun, monggo lanjutkan. Refleksi pembelajaran aktivitas pola gerak dasar manipulatif lempar tangkap dalam permainan bola kasti. Dalam proses pembelajaran proses pembuatan aksi nyata mengenai proses pembelajaran gerak aktivitas pola gerak dasar manipulatif melempar dan menangkap bola dalam permainan Makasih tindakan pengajaran yang telah saya lakukan dalam pembelajaran PJOK yang bermanfaat pada pendidik, yaitu penerapan gerak dasar, melempar dan menangkap bola dalam permainan kasti. Pada awal pembelajaran PJOK dulu sebelum mengenal tentang materi pada modul 2.1 sampai modul 2.5, saya selalu menerapkan gaya pembelajaran sering dilakukan seorang guru pada waktu dulu, yaitu gaya mengajar komando dan metode latihan untuk mengajarkan aktivitas pola gerak dasar manipulatif, melempar dan menangkap bola, sehingga guru lebih banyak berperan aktif ketimbang peserta didik yang hanya mendengarkan instruksi dan diberikan oleh gurunya. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu tidak muncul waktu itu guru yang memegang kendali semua proses pembelajaran. Namun dalam pembuatan praktek aksi nyata kali ini saya mencoba menerapkan gaya mengajar yang ada pada modul 2.2 mengenai strategi mengajar PJOK dalam aksi nyata. Ini saya mencoba menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan melakukan aktivitas pola gerak dasar manipulatif, mengumpan dan menahan bola dalam permainan pasti. Dalam modul 2.2 mengenai strategi mengajar PJOK dijelaskan tentang berbagai macam gaya mengajar yang dilakukan untuk membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oleh karena itu gaya mengajar resiprokal dengan memberikan umpan balik kepada peserta didik mencoba memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran olahraga sebagaimana yang mereka ketahui. Jadi kebanyakan ya Mas Agus di siap. Ya, sobat, dalam kegiatan praktek aksi nyata saya lakukan secara rasional yang saya ingin mengetahui kemampuan dan pengetahuan awal peserta didik dalam melakukan aktivitas pola gerak dasar manipulatif melempar menangkap bola dalam permainan bola kasti. Karena saya memberikan beberapa keterampilan dasar untuk menggali keterampilan peserta didik yang saya mencoba memberikan peserta didik, yaitu bagaimana cara melakukan, sebenarnya ini gerak dasar atau teknik yang benar ya Mas Agus? Gerak dasar. Ya, gerak dasar ya. Gerak dasar melempar dan menangkap bola sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka ketahui sebelum diberikan penjelasan dan contoh oleh guru. 2. Bagaimana melakukan, ini sebenarnya gerak dasar, teknik gerak dasar dalam melempar dan menangkap bola yang baik sesuai dengan tahapan tepat yang diberikan. Bagaimana cara penerapan gerak dasar melempar dan menangkap bola dalam permainan sesungguhnya. Terus selanjutnya, buat setelah melaksanakan pelajaran luring bersama fasilitator dalam pelatihan PKG PJOK mengenai modul 1.1 sampai 2.5, saya mencoba merefleksi diri dengan mengevaluasi merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK
di masa yang akan datang saya mencoba mengimplementasi ilmu pengetahuan dan keterampilan yang saya dapatkan untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Dalam proses praktek asli nyata, saya mencoba mengimplementasikan ilmu tersebut dengan membuat asesmen otentik dan untuk proses observasi peserta didik. Selain itu saya juga mencoba menggunakan STEM bagi peserta didik untuk mencoba berperan sebagai wasit dan juga pemain dalam pertandingan sesungguhnya pada proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Diharapkan peserta didik kita diharapkan berperan sebagai fasilitator bagi peserta didik untuk mengembangkan aktivitas pembelajaran BCUK yang dilaksanakan terutama dalam materi yang diajarkan dalam proses praktek aksi nyata, yakni mengenai aktivitas pola gerak dasar manipulatif. Nah, evaluasi pemahaman dan keterampilan, lakukan penilaian untuk mengukur pemahaman keterampilan peserta didik dalam gerak dasar, ini lagi gerak dasar, melempar dan menangkap bola, perencanaan pembelajaran, demonstrasi teknik, praktek terarah, terdiri dari ajak peserta didik untuk melakukan latihan terarah, pecah teknik, dan menjadi bagian kecil dan biarkan mereka berlatih setiap bagian sebelum menggabungkan. Misalnya latihan melempar bola dengan berbagai arah. Flashback koreksi, berikan umpan balik secara langsung, latihan berkelanjutan. Rancang latihan rutin untuk memperkuat ini gerak dasar yang telah dipelajari, variasi latihan, dan terus evaluasi kemajuan, keterlibatan motivasi, refleksi penyesuaian. Nah, mungkin itu Mas Agus yang sedikit dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Lili. Apakah ada tambahan dari Bapak Ibu semua atau pertanyaan yang ditujukan kepada Mas Lili tentang refleksi aksi nyata yang telah dibuat? Monggo. Sangat bagus sekali sudah menerapkan SEM, nggih. Kemudian bagaimana perasaannya siswa-siswi Mas Lili dalam menerapkan pembelajaran SEM pada permainan kasti? Kan ada yang jadi pelatih, ada yang jadi wasit, ada yang jadi kapten tadi. Kira-kira kalau pas pelaksanaan itu rasanya bagaimana Mas Lili, siswa-siswanya? Yang pertama pernah saya lakukan, saya bagi, ternyata untuk kelas 5 itu ada yang masih bingung Mas Agus, tapi setelah itu ya bisa tapi belum maksimal. Ya, betul seperti itu. Jadi belum maksimal. Tapi untuk pertama masih pada bingung. Jadi mungkin kurang terbiasa saja mungkin. Nah, seperti itu. Mungkin monggo, ada yang pertanyaan yang lain? Cukup nggih? Selanjutnya monggo Mbak Tri Rahayu bisa Maaf Pak, malah lupa belum buat refleksi. Siap. Misalnya langsung aja nggak apa-apa. Maaf. Yang pertama. Terlewati. Halo? Malu aku ya Allah. Siap, enggak. Yuk, yang lain dulu ya. Yang lain dulu. Monggo Mbak Siti. Mbak Siti bisa disampaikan
refleksi aksi nyata yang telah dibuatnya. Monggo. Ada tuh Mbak Siti ini. Monggo Mbak Siti. Ada kok. Halo Mbak Siti. Atau yang lain monggo yang mau menyampaikan refleksi aksi nyata yang telah dibuat. Tentang perasaannya, tentang kemudian analisis dari analisis aksi nyata yang telah dibuat, kemudian yang terakhir identifikasi proses yang dapat membantu menyelesaikan tantangan aksi nyata yang telah dibuat. Monggo. Siapa yang mau menyampaikan refleksinya? Tadi Mbak Siti, jatahnya Mbak Siti, tapi Mbak Siti nggak ada. Kemudian Mbak Tri belum membuat. Monggo. Yang sudah siap bisa menyampaikan. Mbak Oneng. Monggo Mbak, kalau sudah siap monggo, nggak apa-apa. Ya Mas, sebentar. Mas ya Kak sudah. Pun muncul dereng Mas? Belum. Belum. Oh. Sudah. Sudah? Sudah, monggo. Bisa dibacakan. Ya, saya akan membacakan hasil refleksi saya yang sangat sederhana. Langsung ke tahap pertama ya Mas ya. Ya. Tahap pertama adalah tentang WOT. Yang telah saya pelajari membuat saya lebih mengerti bagaimana cara melakukan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Dimulai dari saya harus mempertimbangkan gaya mengajar yang tentunya akan berpengaruh di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Selain itu, juga saya mempertimbangkan tujuan akhir suatu pembelajaran. Oleh karena itu, saya harus memperhatikan tujuan pembelajaran, menyusun langsung langkah pembelajaran agar siswa senang dan tertantang, serta asesmen apa yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemudian, tahap yang kedua, SWOT. Cara saya melaksanakan pembelajaran tentunya dengan mempertimbangkan gaya mengajar seperti aspek-aspek vital penentu keberhasilan pembelajaran itu sendiri. Seperti apa capaian pembelajaran, apa itu tujuan pembelajaran. Melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi meliputi diferensiasi proses. Apakah mengacu dari pendekatan maupun model pembelajaran yang digunakan. Diferensiasi konten dengan menyediakan konten belajar yang disesuaikan dengan profil belajar dan kemampuan dasar peserta didik. Yang ketiga, tahap refleksi terakhir yaitu know what. Melaksanakan pembelajaran yang bermakna dengan mengembangkan kemajuan belajar keterampilan peserta didik dengan pengembangan konten, menggunakan pemrogesan dan pentahapan tugas dalam rangka peningkatan keterampilan gerak peserta didik, menjaga para peserta didik untuk tetap fokus pada tugas belajar dan juga memotivasi mereka dengan konsep umpan balik. Seperti itu Mas hasil refleksi yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Terima kasih Mbak Nur Rahmawati. Monggo ada masukan tambahan atau pertanyaan dari Bapak Ibu Kakak semua tentang refleksi yang dibuat oleh Mbak Nur Rahmawati. Mungkin ada sedikit tambahan atau pertanyaan dari saya nih. Pada tahap WOT itu tadi kan ada pengalaman, kemudian apa yang terjadi, kemudian bagaimana rasa dan tindakan apa. Nah, pas waktu pembelajaran
aksi nyata yang dilakukan pada aksi nyata seperti yang lain tadi saya tanyakan, apakah ada perasaan siswa yang senang atau tertantang atau males atau yang lain, Mbak, pada waktu melaksanakan aksi nyata, membuat aksi nyata? Dari pembuatan aksi nyata yang kedua kemarin, kebanyakan itu merasa puas, Mas, karena mereka sudah sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri, kebutuhan belajar mereka sendiri. Jadi mereka lebih aktif dan sedikit lupa waktu gitu loh, Mas. Maksudnya untuk di stop itu ya tidak mau. Materinya apa, Mbak, kemarin? Lempar tangkap bola kasti, bola kecil, bola kasti. Untuk kelas 4. Untuk kelas 4. Apakah ada pemrosesan konten, kemudian pentahapan konten yang diberikan, Mbak? Dari yang mudah ke yang sulit, apakah ada tantangan-tantangan yang dinaikkan pada waktu lempar tangkap? Contohnya seperti apa kemarin, misalnya waktu lempar tangkap kemarin? Lempar tangkapnya hanya 3, Mas. Pertama melambung, kemudian mendatar dan menyusur tanah seperti itu. Nah, terus sasaran, mungkin sasaran, Mas. Melempar tepat sasaran. Kemudian pas waktu melempar, mendatar, melambung, kemudian menyusur tanah, apakah jaraknya ditingkatkan dari pertama pendek, kemudian agak jauh, kemudian jauh, atau langsung jaraknya seperti itu terus? Kalau kemarin dalam pembuatan aksi nyata itu jaraknya tetap, Mas. Hanya dengan bedanya nanti nembak sasaran gitu aja. Ada tambahan dari Pak Endro? Mas, saya mau tanya. Ya, monggo. Nanti kalau misalnya berarti untuk pengembangan konten tadi, untuk jarak itu sudah termasuk pengembangan konten ya, Mas? Kalau kan pemrosesan konten atau pentahapan konten itu kalau bisa kita itu kan dari yang abstrak yang konkret ke yang abstrak, dari yang mudah ke yang sulit. Misalnya kan pertama kita lempar tangkap nanti berpasangan gitu. Iya, berpasangan. Jaraknya pertama 1 meter, nah itu kan mudah. Kemudian ditingkatkan lagi, agak sulit, jaraknya ditambah. Sama juga pas waktu melempar sasaran. Waktu kan kalau dekat itu kan lebih mudah, makanya jaraknya dijauhkan lagi, kalau sudah bisa ditambah lagi, kalau sudah bisa ditambah lagi, kalau sudah bisa. Seperti itu, Mbak. Hanya itu sudah masuk ke tahapan pemrosesan konten kalau jarak itu sebenarnya. Atau kalau misalnya lempar tangkap sendiri seperti yang saya sampaikan kemarin, misalnya lempar bola ke atas sendiri kemudian ditangkap, kemudian ditambah lempar bola tepuk 1 kali. Nah, itu kan sudah agak sulit. Lempar bola tepuk 2 kali, lempar bola tepuk 3 kali. Nah, itu sudah masuk dalam pemrosesan atau pentahapan konten dari yang mudah ke yang sulit. Seperti itu, Mbak, kira-kira. Oh ya, baik. Terima kasih, Mas. Sementara kemarin dalam pembuatan aksi nyata hanya menggunakan sasaran aja, Mas. Jadi melempar melambung, kemudian melempar ke sasaran seperti itu. Itu sebenarnya sudah ke pentahapan juga. Maksudnya kan yang pertama kan hanya lempar tangkap, tidak ada sasarannya. Kemudian yang terakhir kan ada sasarannya juga, sudah ada ganti sasaran. Tapi lebih bagus lagi kalau misalnya yang pertama jaraknya itu pendek, kemudian diperjauh, kemudian sasarannya jaraknya pendek dulu, kemudian agak mundur seperti itu kira-kira. Biar lebih menantang. Oh, mungkin tingkatannya ya, Mas, harusnya dari 1, mudah ke yang sulit. Tingkatannya dipersulit. Oke, baik, Mas. Terima kasih. Terima kasih. Monggo tinggal Mas Bowo, Pak Sigit, sama Mas Tio, serta Mbak Siti. Siapa yang mau presentasi? Saya, Mas. Monggo Pak Sigit, monggo. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama, dalam video yang sudah saya buat itu
guru memberi contoh dengan mendemonstrasikan atau memodelkan terlebih dahulu keterampilan yang akan diajarkan kepada peserta didik. Mendemonstrasikan artinya guru memberi contoh, sedangkan memodelkan artinya peserta didik yang memberi contoh kepada teman sebaya. Selanjutnya guru dituntut untuk membuat rencana pentahapan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Tujuannya adalah agar peserta didik dapat menerima tugas gerak dalam cara yang dianggap paling mudah. Tahapan tersebut disebut progres, di mana yang baik akan menentukan progres yang baik akan menentukan keberhasilan peserta didik dalam menjalani pembelajarannya. Yang selanjutnya dalam pembelajaran juga harus ada pengembangan konten dengan tujuan agar siswa dapat meningkatkan penguasaan mereka terhadap tugas gerak yang baru saja dipelajari. Selanjutnya, SWOT. Dalam kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan, guru sudah memberikan contoh bagaimana gerakan itu harus dilakukan. Setelah itu baru anak melakukan gerakan sesuai dengan contoh yang diberikan guru. Kemudian dalam pembelajaran juga sudah terdapat pemrograman konten, di mana pembelajaran dilakukan dari yang mudah ke yang sulit, dari yang sederhana ke yang kompleks, dengan melalui beberapa tahapan dan memberikan pula kepada teman tanpa dilempar, kemudian digelindingkan, kemudian dilempar dan menangkap bola berpasangan. Selanjutnya pada kegiatan pembelajaran terdapat juga pengembangan konten, yaitu setelah melakukan gerakan melempar bola, siswa kemudian berpindah tempat dengan tujuan siswa akan mendapatkan pengalaman belajar melempar dan menangkap bola di tempat yang berbeda. Terakhir, NOWOT. Setelah guru memberikan contoh cara melakukan gerakan, guru menunjuk salah satu siswa sekiranya mampu untuk melakukan gerakan seperti yang guru lakukan atau modelkan. Setelah itu, baru anak yang lain melakukan gerakan sesuai dengan contoh yang dimodelkan. Dalam pemrograman konten, saya merasa itu sudah cukup ada pemrograman Pak Agus, jadi tinggal lebih banyak pengulangan gerakannya saja. Terus yang terakhir dalam pengembangan konten, pembelajaran itu saya akui masih minim. Oleh karena itu, untuk pembelajaran PJOK selanjutnya, saya akan melakukan penambahan pengembangan konten dalam kegiatan pembelajaran PJOK yang akan datang. Itu aja, terima kasih Mas Agus. Mungkin hanya itu yang bisa saya jadikan refleksi dalam kegiatan pembelajaran yang video saya lakukan. Terima kasih Mas Agus. Terima kasih Pak Sigit, sangat bagus sekali. Yang pertama tadi Pak Sigit di tahapan buat sudah melakukan strategi mengajar instruksional, yaitu tentang permodelan. Jadi guru melakukan dahulu, kemudian siswa mengikuti apa yang telah guru lakukan. Kemudian di tahapan SWOT, Pak Sigit sudah melakukan pemrosesan konten, pentahapan konten, pengembangan konten, pemrograman konten dari yang mudah ke yang kompleks, dari yang mudah ke yang sulit, dari sederhana yang kompleks, itu jadi sudah dilakukan semuanya. Kemudian di yang terakhir, yang di tahapan NOWOT, Pak Sigit juga sudah menerapkan tadi tutor sebaya. Jadi ada siswa yang sangat bagus dalam melakukan lewat tangkap, kemudian dijadikan contoh untuk membimbing teman-teman yang lain. Kemudian di situ juga tadi ada keterampilan terbuka dan tertutup, artinya berlari, berpindah tempat, kemudian belajar mencoba, menangkap dan melempar bola pada situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Itu masuk ke instruksional, sudah melakukan di strategi mengajar instruksional, yaitu keterampilan terbuka dan tertutup. Mungkin kalau yang belum disinggung dari awal dari Bapak Ibu semuanya itu
yang penilaian otentik itu sebagian besar belum disinggung seperti tadi. Kalau misalnya Pak Sigit, penilaiannya bagaimana kemarin Pak Sigit di waktu pengambilan video? Atau yang lain, waktu kalau tadi Mas Erik bola voli, kemudian Mas Jaka sepak bola, Mas Lili lempar tangkap, Mbak Nur Rahmawati lempar tangkap, Mbak Diah Gilta tadi passing basket, kemudian Pak sudah itu penilaian otentiknya bagaimana menerapkannya? Monggo Bapak Ibu bisa memberikan pengalamannya. Dalam pengambilan video kemarin kan ada langkah-langkah, kemudian ada penilaian apakah sudah melakukan penilaian otentik dalam pembelajaran yang dilakukan seperti apa kira-kira? Pak cukup dulu ya, nanti dibahas sama-sama. Monggo Mas Setia Prabowo selanjutnya. Atau Mas Ganjar, kurang Mas Ganjar, Mas Setio Prabowo sama Mbak Siti. Monggo bisa menyampaikan. Atau Mas Tio, monggo. Halo. Kita tinggal monggo Mas Setia Prabowo atau Mbak Siti. Atau Mbak Siti. Mas Ganjar. Cukup nggih? Kemudian sebentar. Nah, di sini di pengalaman Nah, tadi Bapak Ibu sudah menceritakan pengalaman yang didapat saat melakukan aksi nyata. Kemudian juga tindakan-tindakan yang Bapak Ibu lakukan dalam pembelajaran. Kemudian setelah melakukan pembelajaran, Bapak Ibu juga sudah menganalisis. Tadi seperti Mbak Nur Rahma sudah menganalisis, memberikan diferensiasi konten sama proses, kemudian sesuai dengan profil belajar. Kemudian kalau yang Pak Sigit itu apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut? Tadi Pak Sigit menyampaikan tentu pemrogesannya masih kurang. Nah, Pak Sigit tadi akan menambahkan pemrogesan yang lebih banyak di pembelajaran yang selanjutnya. Kemudian Mas Setio Prabowo atau Mbak Siti sudah siap? Atau Mas Ganjar, monggo. Halo, halo. Apa ini? Halo, monggo. Monggo Mas Setio Prabowo. Bisa menyampaikan aksi nyata refleksinya yang telah dibuat, refleksi aksi nyata yang telah dibuat, monggo. Caranya sharing screen. Ini. Apa share screen?
Oke. Saya di bagian nanti. Layar loh. Iki loh. Saya dibantu Pak Wahyu sih. Nggih. Iki. Iso ya Pak. Subscribe Pak. Apa kula subscribe nggih. Ya. Mas Setio Prabowo. Itu. Oh ya. Kita orang Pak. Oh itu tadi. Sudah monggo. Ngapunten deh, nek luput nggih. Monggo teman-teman siap. Dari modul 2.1 sampai 2.5 ini buat ya. Yang telah saya pelajari membuat saya lebih mengerti bagaimana cara melakukan proses pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Dimulai dari siswa harus mempertimbangkan gaya mengajar yang tentunya akan berpengaruh di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Dan itu saya juga mempertimbangkan tujuan akhir suatu pembelajaran. Jadi saya juga memperhatikan tujuan pembelajaran, menyusun langkah-langkah pembelajaran agar siswa senang dan merasa tertantang dengan asesmen apa yang akan digunakan. Saya menggunakan sebuah permainan tradisional dengan memodifikasi peraturan untuk mengajarkan tentang gerak dasar yang lebih menyenangkan dan menantang. Tahap kedua adalah pertanyaan SWOT. Saya melakukan proses pembelajaran dengan permainan tradisional gobak sodor agar siswa lebih antusias dan lebih termotivasi. Dengan sebuah permainan, materi gerak dasar akan mudah diserap oleh siswa. Siswa dapat mengeksplor gerakan-gerakannya melalui sebuah permainan yang mereka sukai. Dengan sebuah permainan berkelompok, siswa akan belajar bekerja sama antar teman, mengembangkan sikap sportivitas, dan dapat meningkatkan rasa saling menghargai antar teman. Untuk penilaian dalam sebuah permainan ini menggunakan penilaian yang otentik sehingga lebih nyata sesuai dengan apa yang dilakukan siswa. 3. Tahap refleksi terakhir adalah pernyataan know what. Melaksanakan pembelajaran yang bermakna dengan mengembangkan kemajuan belajar keterampilan gerak serta didik dengan mengembangkan konten. Menggunakan pemrograman bertahap, tugas dan dalam rangka peningkatan keterampilan gerak serta didik. Menjaga para peserta didik untuk tetap fokus pada tugas belajar dan juga memotivasi mereka dengan konsep umpan balik. Kemarin apa ya sebenarnya? 4. Keseluruhan tahap refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas. Isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Melaksanakan pembelajaran PJOK yang bermakna dengan mengedepankan pendidikan gerak yang mengacu pada 4 konsep gerak dasar, yaitu konsep tubuh, konsep usaha, konsep ruang, konsep keterhubungan melalui permainan gobak sodor, serta memanfaatkan aset yang dimiliki sekolah. Seperti itu, Pak. Tadi Terima kasih Mas Setio Prabowo. Ada tambahan dari Bapak Ibu atau teman-teman semua tentang aksi nyata yang refleksi aksi nyata yang telah dibuat oleh Mas Setio Prabowo. Nah, di sini Mas Setio Prabowo melaksanakan pembelajaran materinya apa ya Mas Yonggi? Materinya? Itu kemarin malah mainan gobak sodor dulu sebenarnya, tapi untuk pemanasan saja. Tapi materi yang di video itu yang kegiatan selanjutnya malah. Siap. Di sini sudah ada
melaksanakan konsep pendidikan gerak, yaitu di mana ada konsep tubuh, konsep ruang, sama konsep usaha. Kemudian juga fokus pada penilaian otentik, yaitu langsung praktek ke gerobak sodornya. Kemudian bagaimana tadi Mas Setio Prabowo sudah melakukan pembelajaran, memodifikasi pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran menggunakan permainan tradisional agar siswa menjadi lebih menarik, menjadi lebih tertantang untuk melaksanakan pembelajaran. Juga sudah memanfaatkan aset-aset yang tersedia di sekolah. Seperti itu. Yang belum, Mbak Siti izin, baru Yung PPG, kemudian Mas Ganjar juga izin, kurang enak badan, tinggal Mas Tio, tapi Mas Tio juga izin ya tadi, baru apa, ekstra. Mas Tanang sebenarnya, tapi Mas Tanang tidak ada. Nah, setelah kita berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang refleksi aksi nyata yang telah Bapak Ibu buat, ada banyak hal yang didapat tentunya dari satu teman dengan teman yang lain, tentunya pengalamannya berbeda-beda, kemudian refleksinya juga berbeda-beda. Nah, tentu kita ada pelajaran yang didapat pada refleksi yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua. Monggo ada yang ingin disampaikan tentang apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari pertemuan tatap maya hari ini tentang refleksi aksi nyata yang telah Bapak Ibu buat. Misalnya di tempat Mbak Oneng tadi kan, Mbak Nur Rahmawati, belum ada pemroduksi konten, belum ada penilaian otentik. Nah, itu bisa disampaikan pengalaman-pengalaman atau hal-hal yang didapatkan pada pertemuan tatap maya ini tentang refleksi aksi nyata. Kemudian yang kedua, apa yang akan Bapak Ibu lakukan dalam pembelajaran yang berpusat pada murid di waktu yang akan datang. Siapa yang mau berpendapat, mau mengutarakan pendapatnya, monggo. Mas Edi? Ya, Mas Agus. Monggo. Jadi pertanyaannya kok hilang? Oh, ya. Siap. Ya, tapi itu dari pendapat saya, Mas Agus, ya, dari refleksi dan saya nyimak dari teman-teman tadi, kok kayaknya enak anak-anak SD seperti itu. Kalau ya seperti contoh dari Mas Jaka tadi kan saya tanya dulu kelas berapa? Kelas berapa? Karena kalau anak yang udah punya istilahnya apa ya, puber lah, udah mendekati dewasa, itu kan udah punya pemikiran sendiri dan mungkin lebih apalagi yang putri-putri ya Mas Agus. Ya. Lebih condong punya prinsip, udah punya prinsip kayak kemayu lah dan sebagainya, kayak udah memilah-milah, oh iki loro iki ngonek nanaku pengaruh dengan penampilan dan sebagainya. Itu kan yang ingin saya sampaikan, itu mungkin kok acuan saya itu seperti apa? Mungkin kalau yang teman-teman di sini kan sesama SD bisa saling tanya, bisa apa ya, bisa saling sharing. Kalau saya sendiri kan dari saya SMP kemarin yang itu pun sepuh Pak Wondo dan Bu Titi, itu pun malah mereka yang balik tanya ke saya WA tuh. Saya tuh cuma butuh temen yang istilahnya gini loh. Dari materi ini tuh yang bisa kita terapkan, karena jujurnya kita dapatkan itu seperti apa, kita dapat di sekolah. Nah, mungkin ada yang mau berbagi bagaimana caranya agar Mas Erik itu bisa mengkondisikan siswanya untuk melakukan misalnya passing bawah, itu loh maksudnya Mas Erik, seperti itu loh. Dengan anak yang usia SMP gitu loh Mas. Karena secara mungkin anak SD itu seperti yang saya sampaikan ke Mas Jaka tadi, oh masih nurut-nurut, karena kalau SMP itu udah punya prinsip, udah
punya pandangan sendiri, makanya di SMP sendiri kan lebih ke condong ke anak, tapi ketika harus sesuai alur yang seperti PKG ini kan, saya tuh kok nyimak itu masuknya kemana gitu Mas Agus, masuknya ke anak itu gimana gitu loh. Monggo yang bisa membantu Mas Erik, Mas Setio Prabowo mungkin yang sudah pernah di SMP, atau Mbak Rahma mungkin bisa yang ngeles renang anak-anak SMP. Bagaimana mengkondisikan siswa terutama perempuan agar waktu kita mengasih materi itu bisa terkondisikan. Itu yang menjadi bahan pertimbangan dari Mas Erik agar bisa melaksanakan pembelajaran yang semua siswanya itu terlibat. Karena kalau menurut siswa-siswa di sekolah Mas Erik tadi, siswanya itu sudah mempunyai prinsip, agak sulit untuk dikondisikan ya intinya itu. Monggo, ada yang bisa membantu? Mohon maaf Mas, saya kalau di klub renang, ajar renang itu saya kebetulan memegang yang masih beginner atau dasar. Jadi kan masih usia TK sama SD seperti itu. Tapi kalau untuk saya lihat yang sudah senior atau atlet itu mungkin karena sudah terbiasa ya Mas dengan pelatih atau dengan teman-temannya. Jadi mereka pun antara latihan antara cewek dan cowok digabung pun mereka sudah terbiasa. Misal dari segi pakaian pun kan juga sudah berbeda, tapi karena mungkin mereka sudah terbiasa dan pakaian renang pun ya yang safety sesuai SNI standar pun mereka tetap tidak merasa risih atau bagaimana, seperti itu Mas. Mungkin dan beda juga Mas Agus, karena kalau yang udah masuk klub kan sama aja pilihan. Ya. Kalau yang Mas di bisa membantu di sekolah kan gitu. Saya dulu selalu membawa papan presensi sama namanya itu, seolah-olah saya setiap kali ada kegiatan itu saya nilai apa gitu. Jadi semua siswa apabila tak suruh sambil tak baca presensinya itu sambil tak coret-coret gitu, siswa itu antusias mau mengikuti kegiatan gitu, seperti mau dinilai gitu loh. Gitu. Walaupun sebenarnya ya cuma coretan saja. Gitu. Nah, itu Mas Erik salah satu tips dari Mas Setio Prabowo. Kemudian kalau saya Mas Erik mungkin lebih nanti Mas Erik melakukan pendekatan personal mawon. Kan kalau di kelas itu pasti ada siswa yang bandel, ada siswa yang paling susah. Kan ada yang atas, ada yang bawah, ada yang tengah-tengah. Kita ambil yang atas sama yang bawah itu kita dekati. Misalnya dalam satu kelas itu pasti ada siswa yang sulit dikendalikan, ada juga siswa yang malas. Nah, itu kalau saya boleh memberikan masukan itu coba di pendekatan personal dulu. Wah, Mas Erik itu Pak Guru ganteng, nah deketi. Tapi kan lama-lama diajak itu mau, nah kira-kira seperti itu. Kita deketi personal, yang bandel sama yang kurang tadi kita deketi secara personal, kemudian kita ajak bersama-sama, mungkin seperti itu. Pernah dilakukan belum Mas Erik pendekatan personal? Sudah Mas. Masanya gini Mas, kalau saya pribadi itu lebih susah mengendalikan yang putri daripada yang putra. Ya. Yang putri manja-manja ya. Itu ya maksudnya seperti itu loh Mas Agus. Maksudnya yang putri itu juga pendekatan personal. Kan putri tidak semuanya males toh. Nah, itu juga pendekatan personal. Kira-kira bisa nggak kira-kira? Sebenarnya itu bukan males Mas Agus. Permasalahannya itu lebih ke kemayu dan ya putri-putri yang seusia itu loh Mas Agus. Nah, mungkin malah seperti di bombong mawon, maksudnya di bombong itu cewek kok ayo seperti itu, kita kasih motivasi lah secara personal. Sampun. Sampun. Karena memang itu Mas Agus, saya
terus membuka psikologi itu kan emang fasenya emang seperti itu, baru mencari jati diri ini loh Mas aku yang susah kita kan nggak bisa membelokkan harus seperti ini seperti itu. Nah, Karena kalau secara materi ya mungkin masuk Bisa. juga, cuma yang secara sikapnya itu loh Mas Agus, kemayu, sok caper dan sebagainya itu loh yang saya itu aduh kayaknya butuh guru olahraga putri yang sama putri deh gitu loh. Mas Erik itu caper dengan Mas Erik karena Mas Nah. Erik itu ganteng. Mana Jadi gue Flex caper dengan gurunya sendiri. maksudnya pendekatan personal seperti itu ya Mbak ya, misalnya didekatilah. Sudah Mas dikenakan Mbak Ayune barang Mas Agus. Nah, Mas mungkin bisa dijadikan misal mungkin ada 1-2 yang tertarik dengan Mas Erik. Nah, yang tertarik itu mungkin bisa dijadikan Mas? Dipancing gitu loh. Iya, Pancing itu sudah Mas, tapi Mbak Oneng kalau pas pembelajaran itu secara spontan itu yang mereka muncul sendiri sifatnya yang itu tadi loh. Yang kemayu tadi. Ya, itu yang kayak sikap spontan dan sikap apa ya namanya, emang fasenya baru fase seperti itu loh. Jadi mungkin kayak Mbak Oneng waktu SMP dulu mungkin juga masih kayak gitu kan, susah juga kan, bingung. Mungkin ya emang Mungkin cocoknya ada itu teman yang bisa membantu Mas Lili, yang lain monggo. Ayo Mas Ada Yaka keluarkan Mas jurusnya. Yaka, ya ada yang siswa kemayu itu kira-kira bagaimana cara menghadapinya? Wong Apakah kadang harus tuh gini Mas, saya tuh sering toh kasih reward misal, ayo siapa yang bisa nanti tak jajak mie ayam. Malah saya mau ditraktir mie ayam, mau diajak ke rumahnya, piye jajak. apa kita harus bagus nek kalau menghadapi kemayu? bagus. Monggo. Gimana kira-kira kalau menghadapi masalah yang seperti Mas Erik hadapi Baca itu? pakai nilai itu aku tetap andalanku. Diajak pakai nilai. Coba Andalanku lembar nilai itu. diterapkan belum Mas Erik ancaman Sudah, pakai nilai? sudah. Sebenarnya itu juga apa ya? Karena itu sikap spontan ya Mas aku yang enggak kita tuh ya kayak pembawaan dan fasenya gitu loh yang kita tuh susah. Bukan masalah pencapaian terus itu mereka males, itu mereka nggak bisa melakukan, mereka tuh bisa, mereka mau melakukan, cuma di tengah-tengah itu muncullah sikap-sikap seperti itu loh, yang saya sebagai guru putra yang tuh risih sendiri gitu. Pernah aku pas kayak gitu tuh pas senam lantai, mungkin sikap set up atau apa itu memang tak sendirikan. Untuk yang putri di dalam ruangan, yang cowok nggak boleh lihat, yang cowok silahkan main di luar gitu. Jadi kalau di ruangan seperti itu, kalau senam lantai, kalau yang lainnya belum pernah. Nah, sebenarnya misal boleh Mas Agus, nanti misal aksi nyatanya Mbak Oneng itu sehari ngajar di tempat saya pengen lihat juga masanya dari siswa itu ada perubahan nggak kalau sesama guru putri gitu loh. Karena yang bermasalah itu seringnya di siswa putri kalau di saya tuh. Yang mereka tidak tertarik Mas dengan saya. Mungkin itu juga Mas Erik, itu juga melihat sosok seorang gurunya. Kalau gurunya ganteng ya seperti itu, melambai kayu. Nah, saya Mbak Oneng ya. Sudah idola itu, soalnya Mas Erik idola. Enggak, maksudnya gini Mbak Oneng. Kalau yang putra itu mungkin ada takut karena saya juga tegas. Nah, saya ingin melihatnya gini juga, kalau gurunya putri ke siswi putri dan gurunya tegas gitu loh. Apakah siswa itu juga masih kayak gitu gitu. Karena kalau putra itu masih bisa kendalikan karena kalau putra memang lebih mudah ya. Kalau sama guru putra memang ya. Ya. Orang kita diem mendeli aja mereka udah paham kalau yang putra. Kalau yang putri malah sok caper cari perhatian. Nggak usah mendelik, kita diem aja sudah tahu biasanya kalau yang laki-laki. Kemudian kalau Mas Surya Prabowo tadi hampir sama juga. Kalau misalnya pas waktu senam lantai juga tak pisah Mas. Kemudian kalau waktu sikap kayang kan amit-amit. Kalau yang perempuan terutama kelas atas, kelas 5-6 kan itu memang sudah sudah masa pubertas juga.
itu kalau misalnya sikap kayang itu tak ubah menghadap ke tembok. Jadi kita tidak melihat siswa, tapi siswanya menghadap ke tembok. Siswa tidak di depan kita. Jadi melakukannya siswa menghadap tembok, kemudian sikap kayangkan nyuwun sewu, tonjolannya kan tidak kelihatan. Tapi kalau tidak menghadap tembok, menghadap kita kan siswa juga malu. Tonjolan apa itu Mas Agus? Siswa juga merasa risih. Seperti yang sampaikan ke Mayu tadi, pasti kalau misalnya kita waktu sikap kayang, sikap jembatan itu pasti siswa risih juga. Yang perempuan ke Mayu itu, wah Pak nggak mau. Salah satu solusinya kamu menghadap tembok biar tidak menghadap Pak Guru, seperti itu kalau saya menghadapi yang ke Mayu tadi. Tapi kalau SMP kan belum pernah menghadapi, jadi tidak bisa cerita. Mohon maaf, Mas Edik. Pengaruh juga ya Mas Agus, karena kan di kelas saya kan dipisah ya. Ya. Apa itu juga pengaruh? Jadi putri sama putri itu merasa lebih pede, lebih itu berbeda kalau dicampur ada cowok juga gitu ya. Tetap beda paling Mas. Ada yang lain monggo bisa membantu Mas Erik atau cukup biar Mas Erik merenungkan sendiri kemudian mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapinya untuk menghadapi kekemayuan siswa-siswanya. Nah, urusan puber melu-melu Mas Agus. Kan Mas Lili juga sudah memahami itu. Saya itu juga melu-melu tapi kok ya risih gitu loh Mas Lili. Saya tuh pengen mengubah gitu loh. Ya, berarti kan sudah marah karena sifat kodratnya ya Mas Lili, ya puber siswa malu, tapi mungkin ya tadi. Tapi tidak semuanya Mas Erik. Enggak, ya 1, 2, 3, paling banyak 5 anak. Karena terus berkelompok itu Mas Agus. Berkelompok. Itu pasukan yang suka dengan Mas. Enggak ada Mama. Makanya saya pengen nyoba Mbak Oneng itu sehari jadi guru di SMP Putri gitu kan. Mungkin untuk tantangan bisa Mas, sewaktu-waktu misalnya sekali-kali jenengan mencari, nah seperti itu bisa jadi solusi juga. Misalnya Mas Erik mencarilah siapa teman atau siapa yang misalnya, yuk nyoba ke tempatku, kalau misalnya diajar anak putri, diajar guru putri itu bagaimana, itu bisa mencoba sekali-kali bisa diterapkan. Misalnya kalau tetap seperti itu, berarti memang siswanya yang kemayu, tapi kalau ada perubahan, berarti ada sesuatu dari diri siswa yang memang malu dengan kalau diajar dengan guru laki-laki, mungkin seperti itu. Salah satunya ya, Mbak Oneng cocok itu. Nah, memang seperti itu mungkin patut dicoba Mas Erik itu sekali-kali. Ya. Memang patut dicoba. Ya tidak harus siapa. Misalnya besok Mas Erik punya teman, yuk nyoba nang sekolahanku untuk mengajar siswa putri, ya monggo. Seperti itu mungkin. Siap. Cukup ya? Mbak Oneng itu besok berapa jam? Cukup. Pripun Mas, tukeran apa pripun? Jam sehari Mbak. Bisa ada kita kita akhiri Nadan. Nggih. Yo, monggo dibuka dulu, kita foto bersama dulu sebelum diakhiri. Dibuka kameranya boleh. Terus sholat. Loh, saya belum dengar suaranya Pak Sigit tadi tuh. Oh, sudah Pak Sigit ya. Sudah ya Mas Erik. Sudah. Udah Mas Erik, halo. Hari Wibowo masih muncul. Yang belum menyelesaikan refleksi aksi nyata tinggal Mbak Tri Rahayu ya. Kesana kapan nih Pak Agus? Kita tatap mayor lagi hari Kamis. Tatap muka? Siang ya Tatap Pak? maya hari Kamis. Kemudian kemarin yang gelombang 2 itu untuk uang pulsa sudah langsung dibayarkan. Kemudian saya cross check ke admin keuangan. Mbak, maaf nanya, kok yang gelombang 2 uang pulsanya langsung dibayarkan waktu akhir pertemuan tatap muka. Yang gelombang 1 kok belum? Jawabannya, maaf karena kemarin baru tahap
negosiasi atau kapan apakah bisa diberikan waktu tatap muka dengan jumlah kehadiran berapa seperti itu. Tapi besok insya Allah kalau misalnya cair ditransfer akan dihubungi seperti itu. Kemudian monggo yang Setio Prabowo siap tuku kaos tangan emang. Tidak hayu aksi nyatanya dibuat di refleksinya. Tinggal Mbak Ri. Bagus. Dia Pak. Ini tidak terkait dengan pembelajaran hari ini. Kalau terkait dengan kaos itu bagaimana Mas? Oh nggih, bayarnya itu kemana ini? Mbak Noronek. Langsung bayar nih. Gratis tuh Pak. Ada. Ya Pak, besok saya nanti saya kirim nomor rekening di bawah ini. Klik pajak kuning. Mana wae Mbak Onek? Itu hadiah dari Pak Agus. Uang pulsa dipotong wae kono. Uang pulsa di rekening masing-masing toh Mas. Ya. Tadi kesepakatan besok kalau selesai program ini sambil kita reunian tatap muka, kita ketemuan bareng-bareng di Kepuh atau di Hartin atau di Pantai Baru untuk makan bersama. Monggo diagendakan ya. Mas Lili mau santai Gunung Kidul. Semuanya bisa, kalau bisa kita di Pantai Baru atau di Kepuh atau di Hartin kita makan bareng-bareng sambil bagi kaos juga bisa. Terima kasih ya Pak Agus. Mas Lili siasten Gunung Kidul mboten niki. Pak Dere penting anggar unang melu. Siap nggih, foto bersama monggo. 1 2 3. Lagi gaya bebas monggo. 1 2 3. Pasti kemudian yang pengen naik. Mas Jaka keren nih. Terima kasih atas Obat ya. semangatnya Bapak Ibu semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita akhiri bersama-sama tatap maya kita pada siang hari ini dengan melafalkan lafal alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita jumpa lagi hari Kamis siang atau pagi? Yang Halo? Nanti sambil berjalan lawat Mas Agus. Oh nggih, sambil berjalan lawat nggih. Terima kasih. Akhiri akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, monggo bisa live.